Baik, terima kasih saudara. Kembali bersama saya, Madisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah tempat peternakan dan penjualan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pencegahan peredaran hewan kurban yang tidak sehat menjelang Hari Raya Idul Adha. Satu persatu hewan kurban yang berada di lapak penjualan kambing dan sapi diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes. Pemeriksaan antemortem ini bertujuan untuk memastikan kambing maupun sapi yang dijual untuk kurban benar-benar sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Dari beberapa tempat yang telah didatangi dan dilakukan pemeriksaan, petugas tidak menemukan hewan yang terindikasi mengidap penyakit berbahaya. Meski tidak ditemukan hewan kurban yang terindikasi mengidap penyakit, namun masyarakat tetap diminta untuk waspada dan teliti saat membeli hewan kurban, terutama memperhatikan usia hewan kurban. Usai diperiksa, sejumlah hewan yang akan dipasarkan disuntik vaksin agar kesehatan hewan terjaga hingga waktu pemotongan. Periksa dulu, sebelumnya kan kita ada 4 tahap. Yang kemarin sudah di kelompok, kemudian di lapak-lapak, kemudian di pasar, besok pas 1 hari kurban. Jadi kita beberapa tahap. Meliputi apa saja pemeriksaannya? Pemeriksa seluruhnya, jadi dari mata, kemudian pocong, gigi poel enggak, kalau jantan sanglir apa enggak, kemudian secara umum, secara keseluruhan tidak ada cacat. Rencananya petugas akan mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban sampai sehari sebelum Hari Raya Idul Adha untuk mencegah peredaran sapi atau kambing yang tidak layak untuk hewan kurban. Masyarakat diimbau untuk membeli hewan kurban di tempat yang sudah mendapat surat keterangan bebas penyakit. Yuli Hedianto, Kompas TV, Brebes. Petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDB KPU Kabupaten Demak harus berjuang keras dalam menjalankan tugas untuk melakukan tahap pencocokan dan penelitian atau coklit di kawasan pesisir utara Bonang. Pasalnya ada sebagian lokasi yang akses jalannya tidak bisa dilalui kendaraan akibat terendam rob. Akibatnya petugas coklit terpaksa harus jalan kaki menerobos banjirop guna melaksanakan tugasnya. Secara geografis, letak Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, berada di ujung utara pesisir Laut Utara Jawa. Mengingat tata letak perkampungan yang sebagian besar berada di sepanjang alur muara sungai, maka setiap air pasang masuk seluruhnya terdampak banjirop. Pasalnya, letak akses jalan utama desa yang sejajar dengan alur muara berada di bawah permukaan air sungai. Hal inilah yang membuat para petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDB KPU Kabupaten Demak harus berjuang keras saat air pasang sedang tinggi. Para petugas KPU terpaksa harus jalan kaki menerobos banjirop untuk melakukan coklit dari rumah ke rumah. Bahkan terkadang para petugas harus menyusuri gang-gang sempit yang berisiko terpeleset karena jalannya licin. Kerja keras yang petugas lakukan hanya demi melindungi konstitusi, hak pilih warga Demak dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Karena kondisi alam yang kurang bersahabat, dari 380 orang yang menjadi sasaran coklit dalam sehari hanya mampu menyelesaikan 20 orang dari yang idealnya 60 orang seharinya. Untuk tahapan pertama GCS itu tanggal 18 sampai tanggal 20. Setelah itu nanti ya ini lihat sikon mas, karena kondisi alam seperti ini rob ya bisa sampai 2 atau 3 gelombang. Menurut Ketua KPU Kabupaten Demak Bambang Setiabudi, tahapan pemilu kada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang di Kabupaten Demak saat ini sudah masuk tahap pencocokan dan penelitian pemutakhiran data pemilih. Khusus di wilayah Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, sedikit terkendala dengan adanya rob, namun semuanya bisa diatasi meski proses coklit waktunya agak sedikit molor. Menjadi bagian dari perhatian Kapolda dan tetap kemudian meminta kepada para petugas kita untuk melakukan tugasnya
Meski mengalami sejumlah kendala, namun tahapan coklit ini diharapkan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Susmintarta, Kompas TV, Demak. Ya saudara, warga desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal diresahkan dengan teror orderan fiktif yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Warga mengaku teror telah terjadi selama 2 tahun tanpa henti dalam bentuk order beraneka barang. Warga desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal diresahkan dengan teror orderan fiktif yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Warga mengaku teror telah terjadi selama 2 tahun tanpa henti dalam bentuk order beraneka barang. Video sejumlah orderan fiktif yang menimpa salah satu warga desa Jungsemi, Kendal yang sempat ramai dikaitkan dengan hal mistis di media sosial ternyata masih saja terjadi. Teror orderan fiktif tersebut ternyata telah terjadi sejak 2018 dan menimpa seorang gadis desa setempat yang bernama Titik Puji Rahayu. Berbagai orderan fiktif yang mengatasnamakan dirinya dikirim orang tak dikenal melalui orderan online. Hampir setiap barang yang tidak dipesan dikirim ke rumahnya seperti ponsel, mesin cuci hingga buah-buahan yang jumlahnya ratusan kuintal. Kiriman barang tersebut menjadi masalah karena si pemesan membebankan pembayaran kepada dirinya. Akibat teror tersebut, Titik Puji dan keluarganya sempat mengungsi ke luar Jawa, namun lagi-lagi teror orderan fiktif kembali menimpanya. Awalnya pas saya kerja di toko roti Diriana di Semarang, saya diteror dikirimin handphone, sehari itu bisa sampai 3 kali, 4 kali atau 2 kali. Nah, setelah saya keluar dari toko, saya pulang ke rumah kan, di rumah juga diteror, dikirimin barang-barang, semacam barang lemari, kulkas, meja kursi atau batu bata, segala macam barang. Padahal tidak pesan itu? Enggak sama sekali. Dari pesan itu suruh bayar gitu ya? Iya, disuruh bayar. Sementara itu, Sri Murtuti, kerabat korban, mengaku Titik sempat depresi dan mendampinginya untuk tetap bersabar. Namun tak berserang lama, dirinya juga menjadi korban teror dengan cara foto dirinya diunggah oleh seseorang ke media sosial sedang mencari jodoh. Terus nama saya sampai sekarang pun nama saya masih disebarluaskan ke orang-orang. Anak saya yang lagi hamil pun difitnah, katanya anak saya hamil di luar nikah, disebarkan seluruh grup gitu. Jadi ikut diteror ya? Iya, semua ikut teror yang bantu Titik, ya? iya diteror semuanya. Kepala Desa Jungsemi, Dasuki, mengungkapkan kasus teror order fiktif ini diduga dilakukan oleh orang yang sakit hati kepada Titik Puji Rahayu. Dasuki yang pernah membantu menyelesaikan kiriman pesanan fiktif ini juga menjadi korban teror. Foto istrinya diunggah ke media sosial dengan mencantumkan nomor telepon dirinya. Setelah saya konfirmasi ke pihak korban yang dikirimin, itu dulu pernah kerja bersama-sama di Semarang. Karena ada perselisihan, entah perselisihannya apa saya nggak tahu. Jadi akhirnya neror Mbak Titik. Meski telah melaporkan teror tersebut hingga ke Polres Kendal dan Polda Jawa Tengah, hingga kini sang peneror belum juga ditangkap. Korban berharap polisi segera turun tangan karena teror tersebut sudah sangat meresahkan warga. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Ya saudara, traktor setan traktor yang dikemudikan dengan remote control, informasinya usai jeda berikut ini.